Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali pada subuh yang mulia ini, yang penuh berkah ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita mengucapkan, menyampaikan rasa puji syukur kita kepada Allah, yaitu seperti yang sedang kita laksanakan ini, bahwa kita sedang melaksanakan atau sudah siap melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian sambil kita beriktikaf mengingat Allah, dan kita juga mendengarkan tausiah-tausiah yang diberikan oleh para guru-guru kita yang mulia. Salam salam tajam pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kami, adik-adik kami yang berbahagia. Pada suatu ketika di tengah malam yang sepi sunyi, sekitar jam 4 subuh, Sayyidina Ali, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu beliau, sedang berada di Mi'raj, di dalam keremangan cahaya. Tentu waktu itu belum tayang seperti kado listrik dan sebagainya. Lalu kemudian datanglah dua orang sahabat Nabi yang lain, ya, sekitar jam 4 pagi itu, di malam yang sunyi tersebut, masuk ulaulah dua orang sahabat Nabi yang mulia. Kemudian dalam lampu yang ketek itu, kalau kita barangkali palito zaman dahulu, nampak remah-remah. Dua sahabat ini pun kacanganya macam ni. Siap pula di Mi'raj itu. Mi'raj itu di sekitar tempat imam. Ada orang yang tangan mereka lihat dalam keadaan seperti gelisah. Seperti mondar-mandir di tempat imam itu, dalam keadaan seperti gelisah. Lalu semakin mereka mendekat ke Mi'raj tersebut, dua sahabat itu yang berencana untuk melaksanakan sholat malam, ya kan, sholat sunat, sholat tahajud dan sebagainya, gagal fokus untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena melihat ada orang di Mi'raj ini yang dalam keadaan seperti sangat-sangat gelisah, bahkan seperti sedang menahan tangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan ketika kita tidak betul-betul ingin menangis, itu kita tahan. Bagaimana keadaan kita pada saat itu? Lalu dua sahabat ini semakin memperhatikan, dan akhirnya mereka tahu bahwa yang sedang gelisah di Mi'raj itu tak lain dan tak bukan adalah sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam keheningan tersebut, dalam kegelisahan Sayyidina Ali tersebut, maka terdengarlah tiba-tiba Ali berkata, apa dikecedek Sayyidina Ali? Wahai dunia, kecedek, janganlah engkau goda aku. Engkau carilah orang yang bisa engkau goda. Itu dikecedek Sayyidina Ali. Dan kemudian apa dikecedek Ali lain? Wahai dunia, sesungguhnya majelismu amatlah hina dan gila. Itu disampaikan kecil oleh Sayyidina Ali. Lalu singkat cerita, ketika esok pagi sekitar jam 7 ataupun lain sikit, Allah bubar, yang lama yang kalau dulu saja. Okay? Sahabat yang tuan ketika dihimbau yang tuan lain cakap, wahai sahabat, sekali. Apa gerangan gitu? Ditanya oleh sahabat ini, bagaimana menurut engkau ketika kita lihat Sayyidina Ali di Mi'raj tadi? Tanya oleh sahabat yang dua. Lalu sahabat yang tuan cukup kain dia melihat apa dia kata? Wahai sahabatku, sesungguhnya
aku lebih sedih melihat Sayyidina Ali dalam keadaan seperti itu daripada melihat ibu kandungku dibunuh di hadapanku. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, apa barangkali begitu dahsyatnya Sayyidina Ali itu sampai dua sahabat itu mengatakan sedemikian rupa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa qaratibin tadalla tahta syajara sumara tarakaha." Sabda Nabi yang artinya, apa peduliku tentang dunia, Nabi itu. Ma ana fid dunya, tidaklah aku mengenal dunia itu illa qaratibin tahta tadalla syajara sumara tarakaha, melainkan seperti seorang musafir yang sedang berjalan jauh lalu kemudian singgah sebentar di bawah sebatang kayu, lalu kemudian sumara tarakaha, kemudian sang kafilah ini pun berlalu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Sayyidina Ali juga mengatakan, wahai dunia, sesungguhnya majelismu amatlah hina dan hina. Yang dimaksudkan majelis dalam hal ini adalah yang bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita amalkan, kegiatan kita apapun itu bentuknya, okay, yang dikerjakan di atas dunia oleh seluruh umat manusia, itulah yang dimaksud daripada majelis dunia ini. Lalu kemudian majelis dunia itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dibagi tiga bahagian. Yang pertama, majelis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu bentuk daripada majelis yang dibenci oleh Allah? Ya banyak sekali. Asal ada kegiatan, okay, apapun bentuknya, yang nak do paguno, yang nak do untuknya, baik untuk dunia apalagi di akhirat, itu adalah majelis atau kegiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget bapak-bapak ibu. Apa itu salah satu contohnya? Termasuk kini kau yang sangat digalakkan oleh masyarakat itu. Anak adik-adik kita, anak muda kawan-kawan kita. Apa itu? Lagu balayang-layang. Apa untungnya balayang-layang? Tidak ada untungnya balayang-layang. Malah merugikan kita. Malah merembet ke yang lain. Mana merembet ke yang lain? Membahayakan anak-anak. Gara-gara anak-anak kita 5.000 ya, nyonya berharap dapat 5.000 ya, mencari layang, cuba lihat akibatnya, badan hitam, kan? Dia membahayakan pada orang lain. Dan untuk kita apa untung tidak ada, malah merugikan. Untuk keluarga kita, apa lagi? Untuk akhirat yang lebih parah tidak ada. Dan perlu kami sampaikan, maaf, termasuk main domino. Main domino. Oleh karena itu, setelah saya tahu ini, saya berusaha atau telah meninggalkan main domino itu barangkali sudah hampir tahu. Bisa tahu mungkin namun ada pandangan member itu setelah ambu mengetahui akan hal mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis yang pertama. Majelis yang kedua adalah majelis yang dilaknat oleh Allah. Apa saja itu? Itu juga banyak sekali. Mengicu orang, mengambil hak orang lain orang punya, menganiaya orang, menyakiti, ya kan? Membunuh apalagi, berzina dan sebagainya. Itu merupakan majelis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah majelis yang disayangi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya termasuk pada subuh yang mulia ini. Ya, ini yang sedang kita laksanakan. Ini adalah kegiatan atau majelis yang dimaksud tadi, yaitu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bersedekah, banyak apalagi sedekah di bulan puasa ini. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, sedekah itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sering mendengar kan bagaimana dialog Nabi Musa
dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apakah puasa hamba yang paling kau sukai?" Tidak. "Apakah salat hamba yang kau sukai, ya Allah?" Tidak. Bukan itu tidak Allah. Lalu apa tidak? Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, ketika engkau membantu atau meringankan beban seseorang dalam kesulitan, maka sesungguhnya aku berada di sampingnya." Coba bayangkan, apakah Allah itu harus berada di sampingnya? Kalau tidak ada Tuhan di situ, Tuhan tidak tahu? Tidak. Tuhan maha mengetahui segala sesuatu. Makna di situ adalah begitu saking senangnya Allah akan amalan bersedekah atau membantu orang lain tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Cuma kami ingatkan sekali lagi juga kepada ibu-ibu, tolong kalau ada adik-adik, anak-anak ataupun suami kita, ya, mengingatkan itu yang seperti suka balayang-layang, tegur, katakan sesungguhnya itu, karena kau bukan ambo yang menyampaikan, tapi ini adalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa itu adalah majelis yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Janganlah balayang-layang lain, kalau bisa janganlah main domino lain dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu lah, banyak mana-mana tidak ada untungnya bagi pribadi kita, bagi dunia, apalagi bagi akhirat, maka itu sungguh adalah majelis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.